Masak mie goreng malam-malam, bareng-bareng dimakan sama anak-anak juga. Oke Bunda, Assalamualaikum. Pertama-tama saya hidupkan dulu api kompornya ya Bunda, di wajan yang glowing. Lanjut saya tuangkan minyaknya dan lanjut saya pakai sambal yang ada di rumah aja. Lanjut saya kasih udang halus juga saya masukkan, dan setelah itu saya masukkan kolnya yang sudah diiris-iris dan tentunya sudah dicuci bersih juga. Lanjut saya oseng-oseng aja semuanya sampai dia benar-benar mateng. Nah, setelah itu saya kasih penyedap rasa kaldu, gula sedikit ya. Langsung saya aduk-aduk kembali. Kenapa saya kasih gula? Karena saya memang suka rasanya itu manis gurih gitu Bunda ya. Jadi ada asin-asinnya, ada gurihnya juga. Jadi ada manis-manisnya juga. Jadi lengkap dia gitu ya rasanya. Nah, setelah tanek saya masukkan nih mie-nya. Saya tadi ada beli mie 2 bungkus, tapi varian mie-nya itu berbeda ya. Yang satu warnanya kuning banget, yang satu lagi mie-nya itu warnanya agak cenderung putih seperti ini. Tapi ini sama-sama mie goreng juga sih, cuman saya campurkan aja karena memang saya pingin aja nyoba kolaborasi antara mie kuning dan mie yang agak putih. Dan setelah itu di sini saya kasih sama air sedikit ya, biar supaya agak meresap gitu bumbunya. Nah, di sini karena kurang saya kasih lagi airnya ya Bunda ya, biar supaya makin endul dianya Bunda. Kalau nggak ditambahin kayaknya kurang basah gitu ya. Di sini saya kasih lagi jadi agak nyemek-nyemek gitu ya airnya. Cuman tadi nggak kerikot aja Bunda. Nah, lanjut sini saya kacu-kacu aja semuanya Bunda, jangan sampai dianya gosong. Di sini saya tambahin saus sedikit ya, lanjut saya kasih kecap juga sedikit. Pokoknya biar rasanya itu makin endul, mantul, martop, markotop gitu ya Bun. Pokoknya di sini karena berhubung saya nggak punya sawi di rumah Bunda, adanya kol, jadi cuman pakai kol aja. Sebenarnya kalau pakai sawi ini cantik banget warnanya Bunda, jadi ada hijau-hijaunya gitu ya kan. Tapi ya berhubung nggak ada ya, apa yang ada aja di rumah itu yang dipakai. Nah, di sini langsung saya gongseng-gongseng dan tak lupa saya cicipin rasanya, dan rasanya itu masih kurang sedikit rasa penyedapnya ya Bunda, dan saya kasih lagi sama saus sedikit lagi Bunda, karena berhubung sausnya juga udah mau habis kan. Jadi saya tambahin dan saya kasih juga lagi penyedap rasa gitu Bunda. Biar makin endul rasanya Bunda ya, biar makin enak. Di sini saya tunggukan sebentar dia. Saya kasih lagi nanti air sedikit Bunda tuh ya, karena memang kurang nyemek-nyemek gitu Bunda ya. Mie goreng itu kalau kurang basah gitu kurang enak ya Bunda ya. Jadi di sini mau buat saya versi mie goreng nyemek-nyemek gitu Bunda. Ada sedikit rasa-rasa kuahnya gitu ya Bun. Jadi di sini saya aduk-aduk lagi terus-terus baru dirasa kembali ya. Jadi kalau masih ada yang kurang bisa ditambahin lagi. Nah, di sini saya kasih penyedap kaldu lagi Bunda ya. Karena saya kan nggak pakai garam ya Bun. Jadi saya cuman menggunakan ini aja penyedap kaldu. Jadi dia gurih dan asinnya itu udah ada di kaldunya Bunda ya. Jadi langsung dioseng-oseng aja, dirasa-rasa lagi. Kalau memang rasanya udah pas itu udah mantul, martop, markotop ya kan. Tuh saya rasain lagi dan rasanya itu udah pas, endul banget, tinggal nunggu dia menggelegak aja. Jadi kalau dia udah menggelegak itu udah pas nampol. Nah, sementara itu di samping saya buat es batu juga tuh ya Bun, bisa dilihat saya lagi buat es batu karena kebetulan di kulkas itu es batu lagi habis ya. Jadi kalau makan itu pakai minum es gitu enak ya kan, mie goreng seperti ini. Di sini saya tunggu dia sampai benar-benar menggelegak Bunda, karena kalau udah menggelegak itu tandanya dia udah mateng dan udah bisa dimatikan api kompornya ya kan. Di sini saya sambil juga, memang tinggalnya ini agak kelamaan ya Bun. Tuh dia udah menggelegak dan es batu saya juga tadi udah siap. Nah, lanjut di sini saya oseng-oseng kembali Bunda, karena memang ini kurang mantul ya kalau nggak dioseng-oseng, takutnya nanti di bawahnya gosong. Tapi saya sebenarnya ini kemana ya, kok lama kali baliknya ya kan. Padahal di sini apinya udah menggelegak. Iya, tadi saya itu lagi naruhkan es batu ke kulkas karena memang es batunya kan udah habis. Nah, di sini saya baru balik, baru lagi oseng-oseng mie-nya. Dan alhamdulillah mie-nya itu udah nyemek-nyemek seperti ini. Tada! Alhamdulillah wa syukurillah ya. Pokoknya udah mantul banget. Di sini udah bisa kita sajikan, mau dimakan bareng-bareng sama anak-anak. Nah, di sini berhubung Kakak Sapana sama adik Uwais sama Kakak Fitri sukanya itu kalau pakai nasi, jadi ya ditambahin nasi gitu ya Bun, ditambahin sikit-sikit seperti ini. Alhamdulillah.